Perkenalkan, saya Dina Puspita Priadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir MSI. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah sistem akuntansi gaji dan upah yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya yang kedua, presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, yaitu rekap daftar gaji dan daftar upah.
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut, yaitu pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, serta prosedur pembayaran upah. Kemudian kita masuk ke bagian kelima, yaitu fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ialah yang pertama, fungsi PSDM atau HCD. Bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga, manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ialah 1. Fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian keenam, yaitu tabel flowchart. Dalam tabel flowchart ini terdapat 4 kolom bagian. Pada bagian kolom pertama terdapat kolom karyawan, di mana dimulai dari menyiapkan data karyawan, kemudian dari data karyawan tersebut dilakukan presensi, yang kemudian hasil presensi tersebut lanjut ke PSDM atau HCD. Dari data karyawan dan hasil presensi, di situ dapat merekap presensi tersebut sehingga hasil rekapan presensi tersebut dimasukkan ke kolom keuangan. Dari rekapan presensi tersebut dibuatlah slip gaji. Dari slip gaji tersebut terdapat 3 dokumen yang kemudian membuat laporan penggajian. Kemudian laporan penggajian tersebut dimasukkan ke kolom manajer, di mana slip gaji kemudian memvalidasi slip gaji, yang kemudian validasi slip gaji tersebut telah divalidasi yang kemudian menjadi laporan penggajian, di mana slip gaji yang telah divalidasi tadi dinyatakan selesai. Sekarang kita masuk ke bagian ketujuh, yaitu unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dulu, menurut Zaki Baritwan. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi 1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik
yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut menurut Mulyadi. Yang pertama, organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Kemudian setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang kedua, prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Kemudian yang ketiga, praktek yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh pembuat daftar gaji. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya dengan judul Sistem Akuntansi Biaya. Terima kasih.